mana cerita-cerita menyeramkan, kisah nyata penuh misteri, dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Kami hadirkan dengan cara yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kamu suka cerita yang bikin merinding, penasaran, dan kadang bikin kamu nggak bisa tidur malam, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like videonya. Karena siapa tahu cerita yang kami angkat berikutnya terjadi dekat dengan tempat tinggalmu. Namaku Rian. Sudah hampir 3 bulan aku kerja di sebuah warung makan kecil di pinggiran kota. Namanya Warung Sumber Rasa. Warung ini buka dari sore sampai lewat tengah malam. Letaknya agak terpencil, dekat jalan alternatif yang sepi kendaraan. Tapi anehnya, warung ini nggak pernah sepi. Selalu ramai, apalagi tengah malam. Awalnya, aku kira ini cuman warung biasa yang punya pelanggan tetap. Tapi setelah 2 minggu kerja, aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Setiap malam, jam 3 pagi, aku dan 2 temanku, Rifki dan Yanto, selalu terbangun di mes karena ada suara gedoran keras di pintu. Tapi waktu dibuka, gak ada siapa-siapa. Awalnya kami pikir cuman ulah orang iseng. Tapi malam-malam berikutnya, suaranya makin sering. Kadang disertai bisikan. Suara itu berat, seperti dari tenggorokan yang berdarah. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, ada satu malam waktu aku ngintip dari lubang pintu. Aku lihat bayangan seseorang tanpa kepala. Tubuhnya berdiri diam, tapi darah menetes dari lehernya. Suatu malam, aku pulang lebih malam dari biasanya. Aku tinggalin handphoneku di dapur, jadi harus balik ke warung. Tapi pas sampai sana, warung gelap, sepi. Tapi ada suara dari dalam. Suara Pak Tony, bos kami, seperti sedang melafalkan sesuatu. Aku ngintip dari jendela kecil dapur belakang. Dia duduk bersila di depan mangkuk besar yang berisi darah. Di sekelilingnya ada rambut, potongan kuku, dan foto-foto. Kami bertiga. Aku beri satu lagi, biarkan warungku tetap ramai. Dia membakar selembar fotoku. Aku langsung lari. Besoknya, Yanto gak masuk kerja. Katanya sakit. Tapi waktu aku tanya ke orang rumahnya, dia menghilang. Keluarganya bilang dia gak pulang dari semalam. Di warung, Pak Tony bilang, Yanto pulang kampung, gak usah dicari. Tapi aku tahu dia bohong. Apalagi setelah Rifki juga ngeluh mual
dan mimpi buruk. Kami berdua mulai tidur gantian. Tapi malam itu, aku ketiduran. Jam 3 pagi, aku kebangun karena suara gedoran pintu yang sangat keras. Rifki melotot, tubuhnya menggigil. Dia masuk. Katanya pelan, wajahnya pucat pasi. Kami mengurung diri di kamar, menahan napas. Setelah semuanya tenang, Rifki punya ide. CCTV di dapur belakang masih nyala. Bisa dicek dari laptop yang biasa buat input stok bahan. Kami berdua jalan pelan-pelan ke arah gudang kecil di belakang dapur. Monitor CCTV masih menyala. Ada 4 channel aktif. Kami lihat rekaman jam 3.01 pagi. Lalu, kami buka rekaman dari channel keempat yang ternyata mengarah ke lorong kecil di depan kamar mes kami. Dan di sana, terlihat jelas sosok tinggi mengenakan baju putih panjang tanpa kepala, berdiri diam tepat di depan pintu kamar kami. Selama 4 menit, makhluk itu tak bergerak, hanya berdiri. Tangannya menggenggam sesuatu, seperti kepala. Aku refleks muntah. Rifki menutup mulutnya, hampir pingsan. Dan saat rekaman hampir selesai, sosok itu perlahan menoleh. Bukan dengan kepala, tapi seluruh tubuhnya memutar, seakan tahu kami sedang menonton. Kami berdua memutuskan untuk kabur. Tapi Pak Tony mencegat di pintu mes. Dengan tenang dia berkata, "Sudah waktunya, Rian. Warung ini perlu darah segar." Dia mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. Aku dan Rifki lari keluar, nabrak motor pelanggan, dan kabur ke rumah warga. Besoknya, kami lapor polisi. Tapi warung itu sudah rata dengan tanah. Terbakar malam itu juga. Katanya, api keluar sendiri dari dalam. Di puing-puingnya ditemukan tulang manusia dan kain seragam kerja. Rifki sekarang kerja di kota. Aku juga pindah jauh. Tapi setiap jam 3 pagi, aku masih sering terbangun karena pintu kosku seperti digedor keras. Dan dari lubang pintu, aku pernah lihat bayangan tubuh tanpa kepala, masih mencari darah, masih lapar. Kalau kamu punya cerita mistis, pengalaman pribadi, atau desas-desus dari kampungmu, tulis di komentar. Kami akan bacakan kisahmu di video berikutnya. Dan ingat, di horor viral yang tidak terlihat bisa saja nyata.